sehat ya. Amin. Amin. Teman-temanku santri, pernahkah kau dapati sebaris doa indah nan panjang yang padanya terselip harapan-harapan kebaikan untuk dirimu? Teman, pernahkah kau dapati air mata yang jatuh dalam doa panjang padanya yang di dalamnya terselip namamu? Teman, pernahkah kau dapati seseorang yang tahan mendengar beritamu kala angin berhembus membawa kisah-kisah busuk tentangmu? Teman, pernahkah kau dapati seseorang yang selalu bersabar menghadapi setiap tingkahmu kala orang lain nyinyir melihat mongkahnya sikapmu? Teman, pernahkah kau dapati seseorang yang tabah menasehatimu kala kau jatuh dan hilang arah? Teman, pernahkah kau dapati seseorang yang ikhlas membimbingmu dikala pendidikan kini bersekutu dengan harta? Teman, pernahkah pula kau dapati seseorang yang senantiasa ikhlas mengajarimu, mengeluarkanmu dari gelap nan pahitnya kebodohan? Temanku, pernahkah kau dapati seseorang yang sabar mendengar keluh kesahmu kala tiada seorang pun yang bahkan sudi mendengar rintihanmu? Beliaulah Abah. Ia yang senantiasa meneteskan air mata dalam doa panjangnya pada Tuhan, yang di dalamnya terselipkan namamu santri. Ia yang senantiasa membimbingmu lewat doa-doa penuh harap. Ia yang tidak pernah berharap balas jasa dari kita, melainkan hanya mengharap keberhasilan kita semua. Beliaulah Abah, matahari terang di tengah gelapnya kebodohan. Beliaulah Abah, orang tua kita sekaligus guru kita yang mulia. Ia senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya untuk kita. Ia memikirkan pendidikan kita. Ia memikirkan bagaimana masa depan kita. Ia mencarikan seorang ustadz untuk membimbing kita di pondok ini, yang bahkan kita tak pernah memikirkan hal itu. Temanku, pernahkah kau bayangkan sedih dan kecewanya beliau melihat tingkah congkakmu di hadapannya, yang mungkin tiada sanggup kata maaf akan menghapus segalanya? Namun, bukankah tiada kau dapati murka darinya, melainkan justru kau dapati rasa cinta yang selalu terselip dalam doa-doanya? Bukankah tiada sesuatu yang kau dapati dari setiap tutur katanya
melainkan itu adalah ilmu yang sangat berguna. Bukankah tiada kau dapati dari setiap geraknya, melainkan itulah teladan bagi kita. Bukankah tiada pula kau dapati dari setiap daunnya, melainkan itu terdapat kebaikan untuk kita. Wahai Abah, di hari kelahiranmu, tiada kata istimewa yang mampu kami rangkai untuk melukiskan kebaikan dirimu. Tiada kata istimewa yang mampu kami rangkai untuk melukiskan betapa bersyukurnya kami mengenalmu. Tiada sebaik pun kata maaf yang mampu kami rangkai untuk menebus segala kecewamu pada kami. Tiada pula kado istimewa yang mampu kami persembahkan untuk membalas segala kebaikanmu. Tiada juga kenang-kenangan indah yang mampu kami suguhkan, walau hanya sekedar untuk melukiskan segurat senyum di wajah tampanmu. Tiada pula kata-kata indah yang mampu kami rangkai untuk melukiskan betapa berterima kasihnya kami padamu, Abah. Tiada kata-kata yang mampu kami rangkai kecuali sebaris kalimat sederhana. Selamat ulang tahun, Abah. Terima kasih untuk segalanya. Maaf, belum mampu membuat bangga, hanya mampu mengirim doa. Terima kasih. Man ana
Ben padang maju. Sehingga sangat Abah sayangi, sangat Abah hormati anak-anak sekalian, baik anak biologis seperti Mas Api dan Mika maupun para santri yang dari dulu Abah berkeyakinan walaupun kalian bukan merupakan tetes darah dari Abah sebagai anak biologis, tetapi Abah berharap kalian semua santri Ora Aji menjadi anak-anak ideologis bagi Abah. Artinya ideologi yang Abah bangun, Abah yakini, Abah pahami, kemudian Abah lakukan. Besar harapan dari Abah kemudian akan diteruskan oleh santri-santri dan alumni-alumni dari Ora Aji yang sampai hari ini Abah merasa menjadi hamba yang a blessing, yang menjadi hamba yang sangat terberkati. Bagaimana kemudian ketika dulu Abah masuk ke Jogja tidak punya gambaran sedikit pun besok Abah mau jadi apa. Keadaan ekonomi memaksa kemudian Abah harus banyak berinovasi. Bagaimana kemudian Abah bisa hidup hanya untuk sekedar menyambung hidup di Jogja. Sampai 2 kali Abah masuk rumah sakit yang bapak dan mama di Lampung tidak pernah tahu kalau Abah masuk rumah sakit. Saat itu teman-teman Abah semuanya menyarankan, Miftah kamu pulang ke Lampung. Toh kamu di sini cuma sakit, kamu mau jadi apa? Kuliah kamu jarang masuk karena kamu harus bekerja. Kamu sakit setahun sampai 2 kali masuk rumah sakit karena demam berdarah dan tipes. Yang saat itu masa depan Abah semuanya menjadi hitam. Ketika kemudian Abah memutuskan pulang ke Lampung, tidak tega kiranya kemudian ketika harus melihat wajah bapak dan mama di Lampung, betapa kecewanya mereka sama Abah. Bagaimana kemudian setelah keluar dari rumah sakit, Abah harus narik becak karena harus bayar hutang kepada takmir karena uangnya Abah pakai untuk bayar rumah sakit. Abah tidak pernah membayangkan kemudian jangankan untuk bayar rumah sakit, hanya untuk sekedar makan dan minum saja tidak ada. Di saat-saat seperti itulah kemudian Abah banyak berharap, banyak minta sama Allah. Di tengah serba kekurangan, kemiskinan, kesulitan ekonomi, Abah hanya punya keyakinan setiap kali makan sesuap nasi yang tidaklah berharga, Abah selalu berdoa, ya Allah, hari ini hambamu yang namanya Miftah ini barangkali kesulitan makan. Dan engkau menyaksikan ya Allah, sesulit apapun hambamu yang namanya Miftah ini tidak pernah mengemis, tidak pernah meminta kepada siapapun. Tapi aku punya keyakinan ya Allah, satu saat nanti aku tidak hanya bisa makan, tapi aku harus mampu memberikan makan kepada orang. Setiap kali mau tidur, bahkan sering di jalan Taman Siswa di kota Yogyakarta, aku harus terbaring di pinggir jalan di dekat mas-mas jualan angkringan. Abah terbaring di sana dengan harapan ada keibaan dari pukul angkringan ketika jualannya nggak laku habis dikasih.
Karena pengalaman itu, Abah hari ini nggak rela kalau santri sampai kurang makan. Abah nggak rela. Bagaimana kemudian Abah sering bilang sama Bunda, Bunda, santri hari ini makan apa? Abah nggak rela kalau kemudian kalian nggak makan. Ada satu santri pun yang nggak kebagian makan. Karena Abah pernah merasakan 4 hari 4 malam Abah nggak bisa makan karena memang nggak ada yang dimakan. Tahun demi tahun, semua proses dari Allah Abah jalani dengan ikhlas dan sabar. Bahkan kemudian ujian Allah begitu berat ketika hari-hari terakhir Abah di Taman Siswa sebagai penjaga masjid. Ketika satu kajian di masjid, semua orang memandang curiga kepada Abah. Yang Abah nggak pernah tahu ada masalah apa mereka dengan Abah. Selesai pengajian, ada salah satu ustadz di masjid itu mendekati Abah. Kemudian beliaunya mengatakan, kamu tahu nggak kenapa semua jamaah menatap curiga sama kamu? Saat itu Abah bertanya, kenapa Pak? Kok hari ini semua jamaah menatap curiga sama Abah? Sama saya. Teman Abah ini ustadz di kampung itu mengatakan, ada isu Mas Miftah menghamili anak orang. Abah tinggal di kampung yang Abah di situ membesarkan kampung itu selama 4 tahun, dan di akhir pengabdian Abah di masjid tersebut Abah difitnah menghamili anak orang. Dan itu awal-awal mula Abah kenal dengan Bunda. Saat itu Abah sama sekali tidak memberikan pembelaan apapun. Tapi akhirnya Allah Maha Adil. Setelah tuduhan itu tidak terbukti, di kampung yang Abah tinggal itu, yang orang-orang tuanya sebagai provokasi bahwa Abah telah mengambil anak orang, naudzubillah min dzalik. Orang-orang ini mempunyai anak perempuan dan semuanya hamil di luar nikah. Dan orang tuanya itu adalah orang yang nuduh Abah bahwa Abah telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Jangankan membayangkan menikah, hanya sekedar untuk mencintai seorang perempuan pun tidak berani. Kenapa? Karena tidak punya apa-apa, karena tidak berkemampuan. Sampai kemudian Allah mempertemukan Abah dengan Bunda, yang ternyata dengan segala kekurangan Abah, kemiskinan Abah, Bunda menerima Abah dengan rela, dengan ikhlas, dan semuanya dimulai dari nol. Abah menikahi Bunda tanpa modal apapun. Bahkan kita tidak mampu membuat undangan, jangankan pesan catering, hanya untuk sekedar membuat undangan pun kita nggak mampu. Ijab kabul yang begitu sederhana. Setelah menikah, sebelum Abah berangkat kerja di Jakarta sebagai kepala cabang sebuah lembaga pendidikan, Abah sowan ke Lampung, ngajak Bunda dalam keadaan hamil muda. Abah masih ingat betul perjalanan dari rumah ke pelabuhan Bakaun. Kita naik angkot
Bunda dalam keadaan hamil muda Mas Adki waktu itu dengan uang pas-pasan. Bunda duduk di belakang dalam keadaan hamil muda. Bunda muntah-muntah. Bahkan kotoran muntahan Bunda mengotori baju Bunda. Dan akhirnya Bunda mendampingi Abah sebagai kepala cabang di Jakarta dengan gaji pas-pasan. Betapa kemudian Allah menguji. Bunda hanya tinggal di sebuah kamar di lantai 4. Hanya satu kamar ukuran 2x2 tanpa AC. Dalam keadaan hamil. Setiap kali Abah masuk ke kamar jam 12 siang. Badan dan muka Bunda berkeringat karena menahan panas. Dalam keadaan hamil muda. Saat itu Abah berpikir, ya Allah begitu berat ujianmu. Bahkan Bunda mau masak harus di loteng yang kalau banjir pasti kebanjiran. Diperparah nggak ada air. Kalau mau masak harus cari air di luar. Mau mandi-mandi di luar. Dan itu berlangsung lebih dari 1 tahun. Saat itu kemudian Abah memutuskan membawa Bunda pulang ke Jogja. Abah tinggal di Jakarta sendiri. Dan nasib pun tidak berpihak sama Abah. Ketika Mas Adki lahir baru usia 3 bulan, Abah di PHK dari kantor. Sampai akhirnya Abah dipertemukan dengan almarhum Gus Dur. Yang beliau mengatakan, kamu gak usah kerja di Jakarta. Sudah kamu pulang ke Jogja, kamu mengajar ngaji. Akhirnya Abah dan Bunda Abah kembali ke Jogja untuk menemani Bunda di masa kecil Mas Adki. Baru beberapa bulan di Jogja, Allah kembali menguji dengan gempa bumi yang ada di Jogja. Rumah bapak dan simbok di Pulau Dadi itu hancur separuh. Masalah kembali datang. Sampai akhirnya Abah punya hutang puluhan juta di bank. Saat itulah kemudian Abah punya keyakinan. Ketika Gus Dur pernah mengatakan, sudah rezekimu di rumah, kamu gak usah kemana-mana. Saat itu Abah hanya meyakini idza shadaqal azmu wa hasabi. Ketika seorang itu punya niat yang baik, pasti Allah kasih jalan. Dan akhirnya tahun 2010 dengan modal pas-pasan Abah membuka lahan ini, tempat ini yang hari ini kalian tempati. Hanya dengan bermodalkan uang 20 juta. Yang saat itu tanah ini berupa hutan. Setiap habis maghrib sudah tidak ada orang lewat di jalan depan. Setiap malam Jumat Abah datang ke sini. Abah zikir, Abah wirid, Abah bersolawat. Kadang-kadang ditemani 1 orang, 2 orang temannya Abah. Sebelum berangkat ke sini pun Bunda sudah menolak. Apa nggak ada tempat lain, Bah? Itu dekat kuburan. Tetangga kita banyak yang Nasrani memelihara anjing dan lain sebagainya. Sementara Abah sering pergi, nggak pernah di rumah. Apa Abah tega meninggalkan Bunda dan Mas Adki? Abah kasih pengertian pelan-pelan sama Bunda, dan akhirnya Bunda menerima. Dengan bermodal uang 20 juta. Kita mau bikin gubuk waktu itu untuk Abah dan Bunda. Banyak orang yang kemudian memandang dengan sebelah mata, dasar orang miskin. Kan itulah titik balik dari semuanya. Semua hinaan, cacian, bulian, makian Abah jadikan vitamin. Dulu yang tempat ini dikatakan sebagai tempat terpencil. Akhirnya pelan-pelan rumah ini terbangun. Setiap malam Abah keluar ngaji hanya Bunda dan Mas Adki di rumah, gak ada siapapun. Sementara tempat yang kalian duduki hari ini masih dalam keadaan sangat-sangat rimbun. Sangat-sangat rimbun.
belukar, tempat bertumbuhnya bambu-bambu liar, sementara utaranya adalah kuburan. Setiap kali Abah berangkat ngaji, pintu semuanya ditutup. Bunda masuk kamar dan gak pernah keluar dari kamar sebelum Abah pulang. Dan itu terjadi sampai hampir 2 tahun sebelum Mas Aris datang. Betapa kemudian di sini Abah bersyukur didampingi oleh seorang istri yang betul-betul menemani Abah dari nol. Dari Abah tidak punya apapun, yang banyak perempuan semuanya memandang hina kepada Abah, tapi ternyata Bunda mampu menemani Abah dengan ikhlas. Dan alhamdulillah, jerih payah itu akhirnya hari ini bisa kalian nikmati. Bisa menjadikan wasilah bagi kalian untuk belajar di sini dengan segala kekurangannya. Yang dulunya hutan, sekarang kalian lihat seperti ini. Ribuan jamaah berbondong-bondong di tempat ini. Yang kemudian Abah merasa apakah ini nikmat atau bahkan istidraj, ujian dari Allah. Kadang-kadang kemudian Abah berpikir dengan segala kemudahan itu, jangan-jangan Allah hanya mencukupkan rezeki Abah di dunia, membahagiakan Abah di dunia, tidak memberikan jatah Abah di akhirat. Ketika kemudian melihat kalian menjadi santri-santri yang patuh, rajin, dan sebagainya, Abah merasa kadang-kadang inilah tabungan Abah, kebahagiaan Abah. Tatkala kemudian melihat kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan, di situ kemudian Anda berpikir, apakah ini kemudian ujian bagi Abah? Dan seterusnya. Maka dengan segala kekurangannya, Abah minta maaf sama anak-anak. Kalau kemudian Abah sama Bunda sebagai orang yang melayani kalian, sebagai pelayan, sebagai khotim anak-anak di pondok, bukan sebagai majikan ataupun juragan, banyak kekurangan. Barangkali masih ada kekurangan santri yang Abah tidak bisa menutupi. Tolong Abahmu dimaafkan. Barangkali ada kemudian ada di antara kalian para santri yang merasa terdolimi dengan Abah. Tolong kalian maaf. Abah tidak minta apapun. Bunda menjadi saksi bagaimana kemudian setiap tahajud, setiap sholat hajat, salah satu nama yang pasti Abah sebut adalah nama-nama kalian. Yang Abah hanya berharap siapapun anak-anak Abah yang ada di sini, masa depannya lebih hebat daripada Abah. Masa depannya jauh lebih bahagia daripada Abah, jauh lebih sukses daripada Abah. Dan Abah nggak berharap apapun balas budi dari kalian. Suatu saat nanti kalau kalian sukses, kalian ingat pondok, ingat Abah, itu juga tidak pernah Abah harapkan. Dan toh kalau kemudian kalian melupakan Abah dan pondok, Abah juga tidak pernah sakit hati. Karena yang Abah minta hanya ridho Allah, bukan balas budi dari kalian. Terima kasih semuanya yang telah mendoakan Abah, wabil khusus Bunda yang tahun ini begitu berat. Allah menguji kita dengan sakitnya Bunda. Tapi kalian semuanya menjadi saksi bagaimana kemudian Bunda begitu kuat. Dengan semua sakitnya Bunda gak pernah terlihat sakit di depan kalian. Karena Bunda memberikan pelajaran dan teladan kepada kita. Jangan hanya menjadi orang yang suka mengeluh. Maka kalian yang barangkali hari ini merasa kurang beruntung, coba kamu lihat Bunda, nak. Betapa kemudian Allah menguji Bunda dengan penyakit yang luar biasa, yang Bunda bisa bersabar. Bahkan untuk berkeluh kesah dengan Abah pun Bunda gak berani. Takut membebani Abah. Semangat Bunda begitu luar biasa. Harusnya kita malu yang sehat-sehat ini. Abah malu sama Bunda. Beliau sakit, tapi pasti bisa memberikan
sesuatu yang berharga bagi kita. Bunda nggak pernah rela kalau anak-anak kelaparan. Bunda nggak pernah rela kemudian kalau anak-anak sakit. Betapa kemudian Bunda mengajarkan kepada kita, seorang perempuan yang ahli bersolawat. Ribuan kali setiap hari beliau bersolawat. Dan salah satu yang disolawati adalah kita semua anak-anak. Yang barangkali banyak di antara santri membuat jengkel Bunda, membuat marah Bunda. Tapi semua dibalas dengan kebaikan, doa dan sholawat dari Bunda. Demi Allah, Abah malu dengan semangatnya Bunda. Ketika kemudian Abah kadang-kadang muncul rasa kecewa dengan kehidupan ini, tapi Abah belajar dari Bunda. Bunda mengajarkan kepada kita semuanya, kepada anak-anak, kepada Abah, bagaimana itu sabar, bagaimana menghadapi musibah, bagaimana menghadapi ujian. Saya tahu Bunda sakit, nahan rasa sakit, tapi ternyata semua itu tidak pernah ditampakkan di hadapan para santri. Terima kasih anak-anak yang mendampingi Bunda. Mana kalau kalian pengen membahagiakan Bunda, sederhana saja, jangan pernah kemudian kalian menyakiti Bunda dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Terima kasih Bunda mendampingi Abah, mendampingi anak-anak dengan segala kekurangan Abah. Nah, kita berterima kasih gara-gara COVID ini kita bisa berkumpul seperti ini, kalian bisa sering ketemu dengan Abah yang barangkali tidak pernah terjadi sebelumnya, sebelum COVID, yang hampir setiap hari Abah pergi untuk berdakwah. Terima kasih Bunda, terima kasih anak-anak, terima kasih atas semua doanya. Semoga Allah tidak hanya pertemukan kita di dunia, tapi sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih, mohon dimaafkan segala kesalahan Abah. Dan mohon dimaafkan kalau Abah dan Bunda belum bisa menjadi pelayan yang baik bagi para santri di orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sabar jalan. Yaudah, Bu. Maaf ya nggak masak-masak ya. Mati saja. Bawa ini. Duduk dengan ceramah dari Gus Ab. Maju. Ambilin karpet satu itu bos. Karpet. Kamu jadi jajan pasar kan kan? Karpetnya gede kalau jajan pasar itu. Kalau jajan. Bagus, bagus. Mungkin. Mungkin banyak nih kali guna. Jajannya pasar apa gede kamu? HP-nya apa nan? HP. Tangan mas bisa kata ya? Gitu. Sonteng Inews. Inews sama TV One. 12 ya? Alhamdulillah ini kehadiran Gus Ab, Ketua PCNU Kota Kediri. Tahu pong, tahu pong ini. Oh iya, tahu takwa. Tahu takwa. Sama ini saudaranya apa Mas Roni di NU cabang kafir. Orang kafir tapi di mana-mana ikut ngaji Abah sampai Jakarta. Terima kasih Gus Ab dan Bunyai, Mas Roni dan Bunyai jauh-jauh dari Kediri menyempatkan hadir di Pondok Pesantren Nur Aji. Sungguh mudah-mudahan membawa keberkahan bagi semuanya. Amin ya Allah. Nah, mumpung ada Gus Ab ngasih tausiah anak-anak ini. Besok gantian saya ke sana mampir pondok. Pada Gus Ab, waktu dan tempat dipersilakan. Ya ngomong. Karena merokok apa Gus? Jajanin di sana Gus ini jajanin. Bagus. Nonton saya gratis, Gus. Jajak ada kali Gus Roni ya. Ya kalau ketemu santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Ashabal fadilah, ulama anal kiram, khususnya pengasuh pondok pesantren Ora Aji, panjenenganipun Gus Miftah beserta keluarga serta rekan-rekan santri putra, santri putri. Ini kita pakai istilah santri putra, santri putri. Sebab dulu pernah ada istilah yang dipakai orang banyak, santriwan, santriwati, itu dikritisi oleh Gus Dur. Katanya santriwan itu berarti orang yang banyak santrinya.
orang santriwati, berarti orang yang banyak santri yang banyak watinya. Wartawan orang yang banyak wartanya, katanya begitu. Hartawan orang yang banyak hartanya. Sementara kalau Taiwan berarti ya Iwannya. Gus Roni sekeluarga yang juga saya hormati. Alhamdulillah pada dini hari kami bisa sowan ke beliaunya Gus Miftah di dalam rangka silaturahim, di dalam rangka menyambung silaturahim kami beserta istri beserta nyonya bisa silaturahim niki, mudah-mudahan ini bagian daripada amal kebaikan yang tentunya mendapat imbalan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini beliaunya berketepatan ada suguhan kue apa namanya? Kue company. Di dalam rangka menandai atas kelahiran beliaunya yang ke berapa? 17. Yang ke-17. Ini mudah-mudahan panjenengan tungaaken, mudah-mudahan beliau sekeluarga tansah dipun paringi sehat walafiat. Amin. Tepiaken saking sambikala, paringi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diparingi husnal khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini penting untuk kita ingat-ingat kembali bahwa ternyata dalam kehidupan ini kata Al-Quran wa tilkal ayyamu nudawiluha. Kehidupan itu berputar, ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Hari ini panjenengan mbak-mbak santri putri, santri putra gagah-gagah. Dulu saya juga pernah sama dengan sampean, waktu saya masih muda itu gede dhuwur gagah begitu. Ternyata lambat laun suwi-suwi muda tua niku yang muda mengkeret. Artinya apa? Bahwa usia-usia yang masih produktif ini monggo kita tetap derekne Gus Miftah di dalam rangka tolabul ilmi, di dalam rangka nguding ilmu bibinau, yang ini kesempatan yang mungkin tidak terulang kembali. Jadi masa yang tidak akan terulang kembali. Nom ini ora bakal balik maneh susi muda tua. Untung dalam usia-usia yang fasenya mestinya ini tidak begitu banyak belajar, tapi hari ini kok belajar. Sebab katanya Quran kan laibun, fase kehidupan walahun wazinatun wa tafakhurun takathurun fil amwali wal aulad. Fase kehidupan menungso niku lak mulai dari kecil mainan. Nanti lahun juga mainan. Zinatun itu puber. Zina itu puber. Senengane maca. Ya itu memang wajar fase kehidupan. Jadi kok anek wong arek wayahe maca panggah ngelombrot ae. Itu berarti ya perlu napa nih? Orang rumah. Perlu disuntik nih nggih. Ini artinya bahwa fase walahun wazinatun wa tafakhur. Tafakhur itu biasanya geng-gengan. Geng-gengan itu biasanya ada satu kebanggaan komunitas. Wow, saya dulu kan waktu saya masih kecil ada kelompok geng yang dimana itu kumpulnya di musola dikatakan remus, remaja musola. Kalau kumpul-kumpul rame-rame di masjid namanya remas, remaja masjid. Kalau di pondok namanya rempon, remaja pondok. Nah, ini artinya apa? Bahwa ini tafakhur. Tafakhur itu saling membanggakan diri. Banggalah sampean hidup di pondok pesantren. Banggalah sampean masih punya kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Banggalah sampean itu masih diarahkan oleh orang tua dan diterima oleh beliaunya. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir takatsur fil amwali wal aulad. Usia-usia saya, usia Gus Roni ini ya ini
usia-usia masa-masanya memperbanyak anak dan memperbanyak rezeki. Sregep-sregep nyambut gawe, sregep-sregepe Kelon. nah itu tadi. Aku gak mentala tapi. Begitu gambarannya begitu. Jadi pondok pesantren ini adalah garda depan bangsa dan negara kita, di mana jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada yang namanya pondok pesantren. Ulama kita dulu sudah begitu peduli dengan ilmu, dengan belajar, dan dibuktikan dengan pondok pesantren. Di Kediri itu ada pondok pesantren Lirboyo. Itu berdiri 1910. Ini jauh sebelum Indonesia dideklarasikan. Makanya pondok pesantren itu pasti punya ciri yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan yang lain. Yang pertama tentu ilmu. Ini ciri pondok pesantren. Ngaji. Terus kak kita nggawa kitab kongkon turu sementing ngaji. Sementing budal turu mulai turu wis gak apa-apa sementing niat ngaji. Wonge ya teko iki. Wonge teko. Nah, kemudian yang kedua ilmu. Ilmu itu penting sebab semuanya harus didasari dengan ilmu. Jangankan untuk nanti kamu terjun di masyarakat. Jangankan kamu nanti akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Itu butuh ilmu. Wong maling aja butuh ilmu. Ilmu maling apa? Kuat ngempet watuk wahing. Maling ngempet watuk wahing ya kecekel nih mungkin. Nah, monggo. Nah ini termasuk ciri pondok pesantren. Nah, jadi ngadeg kan tak masalah asli. Tapi ini memang pondok masalah ini jadi masalah nanti kalau di pondok kalau enggak begini. Ilmu, apalagi pertama al ilmu alladzi yusahihul ibadah, ilmu yang menjadi keabsahan dalam ibadah. Bagaimana cara berwudu? Saman kalau lihat di luar di pondok, saman lihat coba ibu-ibu yang tidak paham dengan ilmu fikih, cara memakai rukuh pun kadang-kadang menutupi apa? Batuk. Cara Sleman itu apa batuk? Jidat. Oh, jidat. Nah, batuk. Karena tidak paham, karena tidak pernah mondok. Atau kadang-kadang rekmone rambutnya masih kelihatan. Ini al-ilmu alladzi yusahihul ibadah. Yang kedua al-ilmu alladzi yusahihul akidah. Ilmu yang membahas tentang masalah akidah, keyakinan. Jangan sampai akidah kita itu terpengaruh oleh akidah kita yang sesat dan menyesatkan. Ini naudzubillah min dzalik. Ini al-ilmu alladzi yusahihul akidah diajarkan di dalam pondok pesantren. Yang terakhir adalah al-ilmu alladzi yuslihul qalba. Ilmu yang membersihkan hati. Ini yang diajarkan oleh pesantren ilmu. Yang kedua amal. Jadi tidak hanya ilmu tetapi diamalkan. Makanya di pondok itu biasanya sering enek rohan nggih. Kerja bakti. Ini juga bagian daripada mengamalkan ilmu. Kerja bakti itu jangan dianggap remeh. Rohan itu jangan dianggap remeh. Itu yang mengajarkan Nabi pada saat itu. Pada saat mengangkat Hajar Aswad. Bareng-bareng semua diberi kesempatan untuk dapat pahala. Kemudian yang ketiga adalah ilmu, amal. Yang ketiga adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu suri tauladan. Suri tauladan itu ya suri tauladan. Contoh yang baik. Ini memberikan contoh yang baik. Contoh sehingga mohon maaf. Biasanya contoh itu akan lebih bisa gampang diingat-ingat, gampang selalu diperhatikan, gampang dilakukan karena sudah dicontohkan. Contoh yang baik. Ini namanya uswatun hasanah. Kemudian yang keempat adalah al-i'timad 'ala nafs. Al-i'timad 'ala nafs itu artinya mandiri. Di pondok itu dipelajari mandiri. Makan ya makan sendiri, mandi ya mandi sendiri. Enak sing cek didusi. Nah ini bahaya ini kalau cek didusi. Nah, ini belajar, apalagi kita belajar untuk mengatur perekonomian kita, ngatur uang saku kita dan seterusnya. Itu al-i'timad 'ala nafs. Bisa menjaga diri kita sendiri dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ruhul jihad, jiwa berjuang. Jiwa berjuang inilah diantara yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan formal.
jiwa berjuang itu santri pulang, dia rela tanahnya, sebagian hartanya diperuntukkan untuk perjuangan Islam, khususnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dia rela rumahnya kadang untuk TPI, dia rela kadang-kadang dia juga belajar, menyiapkan tempat, nyiapne panggonan, sekaligus juga jadi guru tanpa ada bayaran, tanpa ada yang gaji. Ini namanya ruhul jihad. Ini yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan formal yang lain. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan di pondok pesantren ini masih mampu mempertahankan ciri-ciri sehingga ada tetap ngajinya, mengamalkan, sekaligus juga nanti panjenengan semuanya nanti akan menjadi uswah di tengah-tengah masyarakat yang tentu juga mandiri. Kita harus mampu untuk punya harga diri, kita punya kehormatan, punya martabat, dan yang terakhir punya jiwa juang. Jadi kita hanya berpikir tentang ajrun, berpikir hanya ajrun itu ganjaran. Kalau ujroh niku bayaran, opah. Bedane titik, nek ajrun ganjaran, nek ujrotun bayaran. Dan untungnya Allah Ta'ala memberi pahala ganjaran itu kok nanti. Kalau seandainya diberikan saat ini, kira-kira ekonomi lumpuh. Langge ta upamane diparingi dawuh sapa wonge sing salat jamaah 5 waktu dapat uang 100.000. Lah kalau satu orang 100.000, satu keluarga 5 orang jamaah kabeh untuk piro? 500. Subuh tok 500, zuhur 500, ngasar 500 kali 5 2.500.000. Ini anake 5, ana anake 3. Bapake, ibuke, anake 3. Wis 2.500.000 lah anake 10. Iya. Iya keh, termawon. Kalau anak saya yang saya masih 5. Masih 5. Ya proses ini. Alhamdulillah. Jadi anak saya nikah 99, kemudian anak pertama laki-laki saya namakan Muhammad siapa jadi? Muhammad Syauki Bek. Oh iyalah. Syauki Bika. Ya, Mas Syauki Bika. Alhamdulillah sehat sampai 10 hari. Kemudian ternyata dikersakne dening Allah Ta'ala. Nampaknya namanya cocok dengan namanya. Syauki Bronto. Kangen Syauki Bika datang Allah Ta'ala. Jadi 10 dino Wafat. sudah meninggal wafat. Kemudian nomor 2 perempuan. Alhamdulillah sehat sekarang di pondoknya Ki Anwar Mansur Lirboyo. Hidayatul Mutatiat Ki Anwar Mansur. Ini kalau sekolah berarti ya SMA kelas 3. Terus kemudian nomor 3 perempuan lagi. Kalau nomor 2 tadi namanya Vina Fitratun Nida. Yang ketiga perempuan juga namanya Dina Kuliana Azima. Sekarang di pondoknya Bunya Idris PPTQ. Mohon doanya mudah-mudahan semuanya diparingi putra lan keturunan ingkang dzurriatan thayyibah. Amin. Yang keempat laki-laki lagi. Saya kasih nama Muhammad Reda Lubabul Abror. Buanteng koyo pake. Fitnah. Alhamdulillah umur 9 bulan ternyata dikersakne Allah Ta'ala lagi. Ya tidak apa-apa, wes gawe neh ngono wes. Alhamdulillah yang kelima perempuan ini masih kelas 1 SMP. Juga mohon doanya mudah-mudahan menjadi keturunan yang investasi akhirat. Jadi bagian daripada dimensi religi. Anak sebagai investasi akhirat. Ini mengkondi kok iso ngomong itu. Jadi begitu. Jadi artinya bahwa ganjaran itu untungnya kok diberikan besok. Kalau sekarang pun itu kita jelas ekonominya lumpuh. Itu baru sholatnya. Belum yang lain. Misalnya Jumatan kalau berangkat awal hadiah unta. Man roha fi sa'atil ula fakannama qoroba badanatan unta sitok. Nah, udah Jumatan awal untane sitok. Dan nek ping seminggu ping sesasi ping 4 untuk unta piro? 4. Dan nek nyeleh nyangdi nek omahe nang di kandang. Itu artinya bahwa menunjukkan untung pahala diberikan besok. Nah, makanya di pondok itu namanya ajrun, itu ganjaran, ujrotun namanya ongkos. Terakhir kami
sowan datang pondok Ora Aji, tidak ada lain selain silaturahim, juga mohon doa restunya kami sekeluarga dan Gus Roni sekeluarga. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala tansah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Makaten ingkang saged kula aturaken bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan Gusti, kula lan sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Ora Aji panjenengan tebiaken saking sambikala, nyanjelaken kemari pahlo jinawi, paringi panjang umur, tetep iman, tetep Islam, cekapu anggenipun ngomong anak putu, kambil anggenipun nyambut damel, paringi turah sandang turah pangan, paringi husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.